Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Iqbar, NIM 200102603 dari Prodi Manajemen. Di video kali ini saya akan meresume dari presentasi kelompok 4 mengenai karya ilmiah. Yang pertama adalah karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada pengantar, yang kedua hakikat karya tulis ilmiah, yang ketiga ciri-ciri dan tujuan karya tulis ilmiah, dan yang terakhir adalah bentuk karya tulis ilmiah. Pertama, pengantar. Karya tulis ilmiah merupakan kegiatan tulis-menulis yang didasarkan pada teori dan metodologi yang jelas. Dan juga dalam menulis karya tulis ilmiah, kita perlu memahami hakikat karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah berbeda dengan tulisan atau teks non-akademik maupun teks populer. Karena karya tulis ilmiah merupakan bagian dari tulisan akademik. Lalu, hakikat karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah berisikan fakta, di mana fakta tersebut dapat kita gunakan sebagai dasar untuk membuat kesimpulan. Pernyataan ilmiah yang harus digunakan mencakup beberapa hal, diantaranya adalah 1. Harus dapat mengidentifikasi orang yang membuat pernyataan tersebut. Kedua, harus dapat mengidentifikasi media komunikasi ilmiah, di mana pernyataan yang akan disampaikan itu berasal dari buku, atau makalah, atau seminar, atau yang lainnya. Dan yang terakhir adalah harus dapat mengidentifikasi lembaga yang menerbitkan publikasi ilmiah beserta domisili dan waktu penerbitan dilakukan. Selanjutnya adalah hal-hal yang harus ada dalam karya tulis ilmiah. Yang pertama, karya tulis ilmiah harus terdiri dari unsur-unsur kata, angka, tabel, dan gambar, dan itu berguna untuk mendukung alur pikir yang teratur. Selanjutnya, karya tulis ilmiah itu harus mampu mendeskripsikan asas-asas yang terkandung dalam hakikat ilmu dengan mengindahkan kaidah-kaidah kebahasaan. Lalu, alur pikiran itu dituangkan dalam bentuk notasi dan juga sistematis. Keindahan karya tulis itu terletak pada cara berpikir dan juga unsur-unsur penyanggahnya. Karya tulis ilmiah harus memuat gagasan ilmiah lewat pikiran dan alur pikiran. Dan yang terakhir adalah karya tulis ilmiah terdiri atas rangkaian penceritaan atau narasi, paparan atau eksposisi, deskripsi, dan alasan atau argumentasi. Ciri-ciri karya tulis ilmiah diantaranya bahasa yang digunakan dalam karya tulis ilmiah adalah bahasa baku. Lalu ada struktur bagian karya tulis ilmiah sangat ketat, biasanya terdiri atas bagian awal atau pendahuluan, bagian inti atau pokok pembahasan, dan bagian penutup. Lalu ada juga sikap penulis dalam karya tulis ilmiah adalah objektif, yang disampaikan dengan menggunakan gaya bahasa impersonal dengan banyak menggunakan bentuk pasif. Dan yang terakhir adalah komponen karya ilmiah bervariasi sesuai dengan jenisnya, namun semua karya tulis ilmiah mengandung pendahuluan, bagian inti, penutup, dan daftar pusaka. Tujuan karya tulis ilmiah yang pertama ada untuk menyampaikan ide, yang kedua untuk melatih kemampuan menulis, yang ketiga sebagai tradisi ilmiah, yang keempat sebagai tugas akhir, seperti untuk S1 itu skripsi, yang S2 tesis, dan yang S3 adalah disertasi. Dan yang terakhir adalah digunakan untuk menunjukkan ekspresi bagi penulis. Dan yang terakhir adalah bentuk-bentuk karya tulis ilmiah. Di antaranya ada artikel populer ilmiah, artikel ilmiah, disertasi, tesis, skripsi, resensi, kertas kerja, makalah, kritik, dan juga esai. Sekian resume yang dapat saya sampaikan dari presentasi kelompok 4 mengenai karya ilmiah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.